Ya, kali ini kita ada sedikit kabar yang agak mengkhawatirkan atau justru akan mengancam untuk prospek ke depan, di mana kabar terbaru terkait dengan Rusia. Dan ini akan dikorelasikan dengan beberapa kabar sebelumnya minggu lalu dan juga termasuk bulan lalu. Lalu kemudian juga ada beberapa catatan pula yang harus kita perhatikan, terutama untuk minggu ini, fokusnya adalah dengan data ekonomi. Kira-kira apakah data ekonomi tersebut akan berdampak atau justru akan terganggu dengan dampak berita dari Rusia tersebut? Kita lihat berita apa itu yang akan menggerakkan market untuk hari ini dan juga untuk minggu ini. Ya, market analysis untuk hari ini kita awali terlebih dulu dengan fokus data dan event hari ini. Hanya menyisakan satu data ekonomi yang cukup relatif berdampak kepada market, yaitu data pending home sales dari Amerika yang kurang lebih diperkirakan akan sedikit mengalami pelemahan. Ya, lebih tepatnya sangat melemah. Karena sebelumnya data berada di level 8%. Lalu kemudian diperkirakan akan turun sampai level minus 2,9%. Nah, apakah ini akan terjadi? Kalau memang ternyata data nantinya dirilis sangat lemah atau bahkan jauh lebih lemah daripada ekspektasi, maka hati-hati, itu berarti pertanda dolar akan kembali mendapatkan tekanan dan itu berarti positif untuk emas ataupun risk aset lainnya. Nah, dalam hal ini berarti indeks saham atau bahkan currency lain yang berlawanan dengan US dollar berpotensi untuk mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tapi kalau ternyata datanya masih tetap relatif lebih kuat daripada ekspektasi, maka sebaliknya, dolar yang akan menguat dan emas akan mengalami tekanan penurunan, termasuk indeks saham dan juga other currency seperti pound sterling atau bahkan euro USD. Lalu kemudian jangan lupakan fokus minggu ini, kita masih tetap menantikan pada data GDP yang akan dirilis di hari Kamis dan juga data inflation PCE di hari Jumat. Apa yang harus Anda ketahui? Pertama, tentunya terkait dengan GDP. Ini adalah data terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi yang sebetulnya diharapkan oleh market adalah data tersebut harus melemah, supaya nantinya bisa ada peluang terhadap Federal Reserve ataupun FOMC meeting di pertemuan berikutnya untuk setidaknya melonggarkan atau tidak lagi melakukan kenaikan suku bunga yang terlampau agresif. Ya, walaupun dari segi dot plot sebetulnya sudah ada jaminan bahwa hanya ada kenaikan satu kali lagi saja di sepanjang tahun 2023. Tapi masalahnya adalah kita tidak tahu apakah di bulan Mei, di bulan Juni, atau mungkin di bulan lainnya. Kemudian kalau data inflasi PCE di hari Jumat juga relatif lebih rendah, tentunya itu adalah sinyal positif juga karena bisa menekan ataupun memberikan harapan bahwa Fed bisa saja sedikit mengendorkan apa yang terjadi dalam pengetatan moneter. Dalam hal ini berarti kenaikan mungkin saja ada di 25 basis point. Itu pun masih cukup lama karena kita masih tetap harus melihat data NFP, kemudian inflasi CPI di 2 minggu pertama bulan April. So, teman-teman, saya ingatkan, 1 minggu terakhir ini berarti kita akan fokus sampai akhir bulan yang juga ternyata akhir dari kuartal pertama. Kemudian kita akan memasuki awal kuartal kedua, itu dengan 2 data yang signifikan, sangat berdampak dan juga akan sangat dinantikan oleh para pelaku pasar. Dan itu adalah NFP, non-farm payroll minggu depan, dan dilanjutkan dengan CPI di 2 minggu ke depan. Jadi 3 minggu ke depan ini, minggu depan, dan 2 minggu depan. Anda harus berhati-hati dengan dampak dari data ekonomi. Nah, tapi permasalahannya adalah muncul dengan beberapa hal. Terkait dengan hal yang satunya adalah terkait dengan pertemuan OPEC. Apakah OPEC akan melakukan pertemuan dan juga mengusung untuk menaikkan kembali produksi atau bahkan memangkas produksi? Dan inilah ternyata kabar terbarunya, OPEC Joint Ministerial Monitoring Committee atau komite bersama untuk pengawasan akan bertemu di tanggal 3 April 2023. Dan itu berarti minggu depan. Lalu kemudian kalau kita lihat dari flashback 1 Februari pertemuan sebelumnya yang dilakukan secara online, waktu itu komite kembali menegaskan tentang komitmen untuk memangkas produksi keseluruhan sebesar 2 juta barrel per hari. Well, sampai saat ini belum ada rencana mereka untuk mengubah hal tersebut. Dan bahkan dalam news terakhirnya yang saya dapatkan minggu lalu, itu adalah mereka masih akan tetap konsisten sampai kebijakan tersebut di akhir tahun. Ya, ini cukup menarik. Karena satu sisi kita sudah sempat melihat harga minyak tertekan sampai level $64 di 2 minggu terakhir. Nah, meskipun sudah kembali ke level 73, tapi ini juga belum menciptakan momentum bullish yang lebih meyakinkan. Oleh karena itu, banyak market yang sedang menantikan apakah nantinya akan dilanjutkan dengan pertemuan keseluruhan dari anggota OPEC tersebut apa tidak. Karena jelas, JMMC
itu tidak akan memberikan keputusan terkait dengan perubahan output ataupun tingkat produksi, melainkan hanya memberikan nasihat saja. Nah, oleh karenanya untuk menentukan apakah tingkat produksinya akan ditingkatkan atau dipangkas lagi, itu harus melakukan pertemuan OPEC secara penuh. Dan sayangnya, sampai bulan Juni itu tidak ada agenda pertemuan. Tapi bisa saja, menurut apa yang sempat disepakati di bulan Desember yang lalu, bahwasanya di dalam setiap pertemuan bisa saja mereka akan memberikan perubahan keputusan. Tapi sampai saat ini, ternyata market lebih condong kepada tidak ada perubahan sama sekali atau unchanged. Jadi kita akan lihat di tanggal 3 April seperti apa, dan biasanya akan dilanjutkan dengan pertemuan di 4 April atau 1 hari setelahnya. Tapi sayangnya tidak ada agenda tersebut sampai ke bulan Juni. Nah, yang lebih menarik lagi adalah terkait dengan Rusia, kabar Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa Rusia saat ini sudah mulai latihan perang untuk menggunakan rudal balistik antar benua yang disebut dengan YARS. Dan rudal ini ternyata memiliki jangkauan sekitar 12.000 km dan bahkan bisa membawa banyak hulu ledak nuklir. Kalau kita ingat lagi, minggu lalu kita sempat mendapatkan kabar dari Rusia bahwa mereka akan membangun stasiun nuklirnya di perbatasan Ukraina-Rusia dan itu berada di negara Belarus. Ya, lalu kemudian di bulan Februari juga kita sempat mendapatkan kabar bahwasanya Rusia bekerjasama dengan China dan berencana untuk mendatangkan 100 drone. Dalam hal ini, drone tersebut adalah drone yang kemungkinan bisa membawa hulu ledak senilai 35-50 kg. Cukup berat, dan itu berarti mungkin kategorinya bisa mengangkat bom atom. Atau mungkin ya di bawah bom atom. Tapi yang jelas, ini adalah tanda-tanda bisa saja ketegangan tersebut akan kembali terpercik. Dan kita belum tahu apakah Amerika dan sekutu akan menindaklanjuti kabar ini atau tidak. Yang jelas, waspada di bulan April itu perlu. Dan ini masih ada waktu kurang lebih 1 minggu ke depan. Jadi kita akan lihat apakah ini akan terjadi kontak fisik lagi atau tidak. Pedomannya adalah selama dia tidak terjadi kontak fisik atau kontak senjata, kita tidak akan melihat hal tersebut berpengaruh kepada market sama sekali dan bahkan kecenderungan terbatas. Tapi dengan sinyal-sinyal seperti ini, 3 hal yang sudah kita dapatkan tentang berita Rusia, maka kelihatannya persiapan mereka untuk kemungkinan perang berikutnya sangat serius. Jadi ini tidak bisa dielakkan dan juga tidak bisa diabaikan. Jadi tetap waspada, mungkin saja safe haven akan kembali bergerak, apalagi kalau kita korelasikan dengan apa yang akan terjadi di akhir pekan ini, data GDP, data PCE, lalu kemudian efek akhir bulan yang biasanya cenderung menguatkan dolar. Nah, pertanyaannya adalah apakah efek dari kabar Rusia ini akan menggoyahkan market untuk berikutnya? Bisa saja. Nah, terakhir adalah kabar dari Jepang, di mana Kuroda muncul. Mungkin inilah kemunculan dia untuk terakhir kalinya. Karena di pertemuan bulan April, jelas Katsuo Ueda sudah resmi akan memimpin rapat BOJ. Kuroda mengatakan bahwa pelonggaran besar-besaran BOJ berhasil mendorong ekonomi dan juga harga. Sehingga akhirnya mengakibatkan Jepang jauh lebih dekat dari sebelumnya untuk mencapai tingkat inflasi 2% yang diinginkan secara berkelanjutan. Nah, alhasil ini adalah sinyal positif sebetulnya untuk memberikan keleluasaan bagi gubernur yang baru, yaitu Katsuo Ueda, untuk terbuka kemungkinannya beralih dari kebijakan longgar atau kebijakan yang ultra longgar menjadi kebijakan yang ketat. Dalam artian, kemungkinan ada rencana untuk kenaikan suku bunga, yang kemungkinan posisinya adalah siap-siap untuk penguatan mata uang Japanese Yen. Jadi teman-teman, hati-hati dengan berita yang akan menghangat sampai detik-detik terakhir, kurang lebih sampai akhir minggu ini. Tapi saya akan fokus untuk malam nanti dengan data pending home sales. Kelebihannya adalah kalau memang ternyata data mengisyaratkan data yang jauh lebih lemah, maka kita akan bisa melihat mungkin titik balik untuk emas akan terjadi untuk malam nanti atau termasuk juga untuk pound sterling. Bisa saja dolar justru akan melempem di 3 hari terakhir karena data GDP ataupun data PCE minggu ini bisa meyakinkan market bahwa Fed bisa saja mulai sedikit melonggar.